Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Prasetya Wahyu Altriani, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Bungo, SMP Negeri 2 Tanah Sepinggan. Pada kesempatan ini, saya akan mewawancarai dua kepala sekolah tentang bagaimana cara pengambilan keputusan jika mereka mengalami dilema etika. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, Bu. Ya, mohon izin nih kepada Bapak, mohon maaf juga sudah mengganggu waktu Bapak. Di sini kami ingin berbincang-bincang dengan Bapak terkait dengan modul 3.1 tentang tugas kami, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Jadi nanti saya akan mewawancari Bapak terkait dengan modul ini tadi. Tapi sebelumnya mohon kepada Bapak untuk dapat memperkenalkan diri Bapak. Baik, terima kasih Bu. Sebelum kita mulai wawancara dari calon pemula Angkatan 9, lebih dahulu kami ingin memperkenalkan bahwa saya bernama Dimas Seri, saya dari Dedi. Kemudian saya sudah bertugas di SMP 2 Tanah Sepinggan, lebih kurang sudah 11 tahun. Kemudian saya diangkat menjadi kepala sekolah di sini sejak tahun 2018. Kemudian ya, kami pengalaman kami terkait dengan pimpinan sekolah di sini. Jadi saya bersyukur sekali ada ibu yang mewawancari saya dalam kegiatan TGP ini. Mungkin itu perkenalan. Terima kasih. Jadi kita langsung saja nih Pak ya. Di sekolah kan kita sering ya Pak menemui beberapa kasus di mana kasus tersebut terkadang menjadi dilema buat kita. Jadi apakah itu nanti termasuk dalam dilema etika ataukah masuk dalam bujukan moral. Jadi selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Jadi sebagai kepala sekolah tentu permasalahan-permasalahan itu begini, apalagi terkait dengan dilema etika dan bujukan moral. Ya, selaku pimpinan tentu kita harus memiliki keputusan yang tepat, kemudian yang tepat dan cepat. Namun demikian, sebelum kita mengambil keputusan, terlebih dahulu tentu saya akan berpikir secara runtut, kemudian juga mengumpulkan data-data, fakta-fakta di lapangan. Dan sebelum saya mengambil keputusan, juga saya ikut berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan guru-guru senior. Apakah nanti pada saat kita mengambil keputusan, kira-kira kita mengambil yang kira-kira efeknya paling ringan. Kalau sudah mendekati hal tersebut, baru saya memutuskan. Terus selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, memang betul dalam pengalaman keseharian kami dalam memecahkan permasalahan ini, kadang-kadang kita simalakama. Satu posisi kita diuntungkan, satu sisi tidak menguntungkan. Nah, disinilah kita perlu berpikir secara mendetail, mendalam lagi bahwa dalam pengambilan tersebut, yang intinya kita mengambil risiko yang paling kecil. Nah, itulah yang akan kita ambil. Kemudian sebelum memutuskan, kita melibatkan stakeholder atau guru-guru yang lain. Nanti pas diputuskan, seandainya ada resiko, itu resiko ini bisa kita antisipasi karena kita mengambil resiko yang paling kecil. Begitu saya ambil. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini, yang biasa Bapak lakukan? Nah, yang biasa kita lakukan tentu pertama kita mengidentifikasi permasalahan, kemudian yang kedua kita melihat di mana segi positifnya apakah banyak menguntungkan atau kurang menguntungkan.
Jadi dengan adanya perbandingan dua hal tersebut, maka kita sudah berani mengambil keputusan bahwa itulah yang kita anggap paling benar dengan mengidentifikasi sedetail mungkin. Ya, kemudian kita melihat efek jangka panjangnya bagaimana kalau kita sampai situ kita menentukan. Setelah itu baru kita mengambil. Kemudian setelah kita memutuskan, tentunya ada resiko, ada pihak lain mungkin yang tidak senang dengan kita, tapi kita harus siap untuk menghadapi tantangan dari mereka yang tidak setuju. Karena itu sudah membuat keputusan kita bersama. Jadi memang harus kita memperhatikan jangka panjangnya Iya, seperti jangka apa ya Pak ya. panjangnya. Baik, hal-hal apa saja nih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi hal-hal yang efektif yang sering muncul dalam pengalaman kami sebagai konselor di sini, kita harus berpikir panjang. Karena pada saat misalnya kita rapat, kemudian kita dihadapkan dengan situasi yang sulit untuk kita putuskan bersama, maka yang penting adalah bagaimana orientasi kita ke depan, keuntungan masa depan itu lebih besar daripada keuntungan sekarang, maka itu yang otomatis yang kita ambil atau yang kita lakukan. Jadi dengan catatan kita ya tentunya mempertimbangkan aspek moral, kemudian aspek kekeluargaan juga. Cuman yang harus kita hindari mungkin perasaan. Ya, kalau perasaan sudah berbicara, tentunya kadang-kadang terbentur dengan aturan seperti ini, kemudian kita bawa perasaan, apalagi perasaan pribadi. Jadi kalau perasaan secara komunitas itu boleh kita lakukan, tapi kalau ada perasaan pribadi yang kira-kira negatif, itu kita hindari. Nah, gitu. Ya, baik. Kemudian nih Pak, apa hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi tantangannya itu seperti apa? Ya, tantangannya tentu berat ya, karena kita berhadapan dengan makhluk hidup, kemudian juga manusia juga memiliki perasaan, pemikiran, hati. Nah, kadang-kadang yang menjadi tantangan itu kontradiksi